Qala muallif rahimahumullah wa rawaina fi kitab Ibni Sunni an Bilal radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja ila sholati qala bismillah amantu billah tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah Allahumma bihaqqi sa'ilin 'alaika wa bihaqqi makhraji hadha fa inni lam akhrujhu ashiran wala batiran wala riya'a wala sum'ah kharajtu ibtigha'a mardatik wattiqa'a sakhatik as'aluka an tu'idhani minan nar wa tudkhilanil jannata. Hadithun dha'ifun ahadu ruwatihi al-Wazi' ibn Nafi' al-Ukaili wa huwa muttafaqun ala dha'fihi wa annahu munkarul hadith. Al-Imam An-Nawawi beliau mengutip riwayat di dalam kitabnya Ibnu Sunni dari Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja ila shalah, apabila beliau keluar hendak untuk melaksanakan salat, beliau membaca doa bismillah amantu billah tawakkaltu 'ala Allah, yaitu dengan menyebut nama Allah, aku beriman kepada Allah dan aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah, tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Allahumma bihaqqi sa'ilin 'alaika, ya Allah dengan hak orang yang berdoa kepadamu, wa bihaqqi makhraji hadza, dan dengan hak tempat keluar ini, fa inni lam akhrujhu ashiran wala batira wala riya'a wala sum'ah, sesungguhnya aku tidak keluar ashira dengan niat melakukan keburukan, wala batira dan juga dengan keadaan sombong, wala riya'an dan juga dengan tidak keadaan riya, wa sum'ah dan juga sum'ah. Kharajtu, aku keluar untuk ibadah, ibtigha'a mardatik, untuk mencari keridhoanmu, wattiqa'a sakhatik, dan menjauhi atau menghindar dari kemurkaanmu. As'aluka an tu'idhani minan nar, aku meminta kepadamu agar engkau lindungi aku minan nar, dari api neraka, wa tudkhilanil jannata, dan engkau masukkan aku ke dalam surga. Nah, ini hadis dhaif, hadis yang lemah, tapi untuk mengamalkan itu diperbolehkan dalam fadilah amal. Salah satu periwayatnya bernama Al-Wazi' ibn Nafi'. Nah, ini yang lemah, bukan, jadi pemahaman hadis lemah ini yang bermasalah bukan hadisnya Nabi, bukan, tapi yang meriwayatkan. Kata Imam Nawawi, salah satu periwayat Al-Wazi' bin Nafi' ini dikatakan lemah. Jadi lemah bukan berarti palsu. Kalau palsu namanya hadis maudhu'. Lemah ini periwayatnya di bawah periwayat yang kuat hafalannya, misalnya. Periwayatnya di bawah standar periwayat-periwayat yang sahih. Nah, ketika di bawah standar tersebut, derajatnya turun. Dari sahih bisa ke hasan, kurang dari periwayat hasan jatuh kepada dhaif. Nah, ketika hadis dhaif, maka kesepakatan mayoritas para ahli hadis menyatakan bisa digunakan di dalam fadilah amal. Namun tidak bisa digunakan di dalam masalah akidah atau masalah hukum halal dan haram. Kemudian hadis dhaif tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis-hadis yang lainnya. Makanya Imam Suyuti memberikan 5 syarat. Hadis dhaif itu bisa kita amalkan dengan 5 syarat. Yang pertama, hadis dhaif tidak membahas tentang masalah akidah. Kalau berkaitan tentang masalah akidah, masalah keyakinan, maka hadisnya harus yang sahih atau hasan. Yang kedua,
hadis dhaif tersebut tidak membahas tentang hukum halal, haram, wajib dan seterusnya. Yang ketiga, dhaifnya tidak terlalu dhaif. Dhaifnya tidak terlalu dhaif. Jadi dhaif juga ada tingkatan, ada yang makbul, ada yang mardud, ada yang diterima, ada yang ditolak. Nanti yang ditolak inilah mereka kategorikan hadis palsu. Yang keempat, hadis dhaif tersebut berada di bawah naungan Al-Quran dan naungan hadis-hadis yang lebih sahih. Maksudnya adalah hadis dhaif tersebut substansinya itu sama dengan isi Al-Quran dan sama dengan hadis-hadis Nabi yang lainnya. Seperti ini kan, isinya tidak ada yang kontradiktif, semuanya baik. Yang kelima, tidak ada kontradiksi dengan hadis-hadis yang lainnya. Nah, 5 syarat ini kalau sudah terpenuhi, maka hadis dhaif tersebut bisa kita amalkan. Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 852 Hijriah, beliau menambahkan lagi. Beliau menambahkan syarat, ketika mengamalkan dia tahu ini dhaif. Dia amalkan, dia tahu itu dhaif. Yang kedua, kata Ibnu Hajar, dia tidak mempublikasikan, mengatakan kepada orang kalian harus melakukan ini. Padahal hadis yang diambil hadis dhaif. Nah, dihimpun seluruhnya ada 7 syarat. 5 dari Imam Suyuti, 3 dari Ibnu Hajar, yang satunya sama seperti Suyuti, yang 2-nya beda. Jadi semuanya itu ada 7. Ini adalah salah satu riwayat dhaif, namun sering digunakan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, yaitu doa ketika hendak keluar dari rumah menuju untuk sholat ke masjid. Diawali dengan kata Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Amantu billah, aku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amantu billah. Kemudian tawakkaltu ala Allah, aku berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma bihaqqi sa'ilin alaika wa bihaqqi makhraji hadha fa inni lam akhrujhu ashiran wala batiran wala riya'an wala sum'atan. Kharajtu ibtigha'a mardatik wa ibtigha'a sakhatik. As'aluka an tu'idhani minan nar wa tudkhilanil jannata. Ini doanya ketika hendak keluar dari rumah ingin menuju ke masjid. Di sini setelah diawali dengan nama Allah, karena di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, seluruh perkara baik jika tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka keberkahannya akan berkurang. Salah satu amalan terbaik adalah hendak menuju ke masjid, sehingga diawali dengan Bismillah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Nabi SAW bersabda, setiap perkara yang baik tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka keberkahannya terputus. Aqta maknanya terputus, maknanya adalah keberkahan terputus. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Al-Muhaddis As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki dalam kitabnya.